Peralatan permesin yang ada di depan kita ini adalah peralatan permesinan mesin scrap, di mana pada peralatan mesin scrap ini berfungsi untuk meratakan sebuah permukaan. Jadi cara kerjanya di mana pahat yang ada di sini gerakannya adalah translasi ke kiri ke kanan untuk menyayat benda kerja. Di mana benda kerja itu nanti akan kita taruh di sini, diragum, kita jepit di ragum. Kemudian si mata pahat ini akan menyayat benda kerja tadi dengan kedalaman tertentu yang diatur dari sini. Dia akan menyayat ke arah translasi atau bolak-balik. Bagian-bagian pada mesin scrap ini antara lain bagian yang utuh ini namanya badan mesin, di mana badan mesin ini di dalamnya sini terdapat mekanisme yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dari mata pahat ini. Jadi pergerakan mata pahat yang ke depan, ke belakang, bolak-balik tadi didasarkan dari pergerakan yang ada mekanismenya di sini. Di sini terdapat motor, fungsinya adalah sebagai sumber dari putaran yang menjadi gerakan nantinya. Kemudian di sini ada puli yang mentransfer gerakan dari motor ini menuju ke poros engkol. Jadi dalam sini terdapat poros engkol, di mana di poros engkol itu gerakan dari motor akan dirubah menjadi gerakan yang ke depan ke belakang, gerakan yang sifatnya translasi untuk menggerakkan lengan. Dari gerakan lengan ini digunakan untuk menggerakkan mata pahat. Jadi nanti di sini gerakannya berputar, gerakan yang berputar tadi dirubah menjadi gerakan yang translasi menggerakkan lengan ini, sehingga nantinya diteruskan ke pahat, dimana nanti gerakan pahat adalah gerakan bolak-balik. Bagian selanjutnya adalah meja mesin. Ini kita sebut sebagai meja mesin. Fungsinya adalah untuk menempatkan ragum, di mana ragum itu digunakan untuk menempatkan benda kerja. Jadi nanti benda kerja kita taruh di sini, kita jepit sehingga dia tidak bergerak. Nah, pergerakan dari benda kerja ini oleh meja mesin diatur dengan eretan ini. Jadi eretan ini nanti bisa bergerak ke arah sana maupun ke sini, kemudian bisa ke atas maupun ke bawah. Pada lengan atau pram di sini ada tuas untuk mengatur posisi langkah dari mata pahat ya. Jadi mata pahat ini bisa diposisikan mendekati badan mesin atau menjauhi badan mesin dengan menggunakan tuas pengatur posisi mata pahat. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengendorkan kuncinya. Nah, kita kendorkan, kemudian dengan menggunakan kunci kita posisikan mendekati atau menjauhi badan mesin. Setelah kita lakukan posisinya, jangan lupa untuk mengencangkan kembali. Ya. Selain itu di sini terdapat eretan pahat, di mana pada eretan pahat ini kita bisa mengatur kedalaman sayatan dari pahat. Caranya dengan membuka tuas pengunci ini, kemudian mengatur posisi mata pahat dengan memakankan lebih banyak atau sedikit dengan menggunakan ini. Selain itu di sini terdapat rumah pahat sama mata pahat yang bisa kita atur kemiringannya dengan mengatur posisi yang ada di sini dengan sudut kemiringan yang kita inginkan, sehingga posisi penyayatan bisa miring. Kemudian di bagian badan mesin yang lain terdapat, ini adalah saklar untuk menghubungkan listrik dari PLN masuk ke mesin. Di sini harusnya ada box listrik, di mana box listrik ini berfungsi untuk mengarahkan listrik untuk menghidupkan dinamo yang ada di depan tadi. Cuman karena ini tidak berfungsi, sehingga kita sambungkan langsung, kita jumper langsung ke tuas start. Ini namanya tuas start. Fungsinya untuk meng-on-kan atau mulai menghidupkan mesin.
Kemudian di sini ada pengatur kecepatan. Jadi misalkan kita melihat di sini fungsinya bentuknya seperti transmisi mobil. Kecepatan itu ada di sini. Nah, kalau misalkan posisi ini ya, tuasnya di sini, berarti kecepatannya adalah 46 langkah per menit. Nah, tinggal kecepatannya yang berapa yang kita inginkan. Kita sesuaikan dengan bahan yang akan kita gunakan. Jadi benda kerjanya itu kerasnya seperti apa, maka kecepatan langkah itu kita atur sesuai dengan kemampuan pahat dalam menyayat benda kerja. Kemudian di sini ada tuas start, fungsinya untuk menstart. Kemudian selain itu di sini ada tuas untuk mengatur panjang langkah. Jadi panjang langkahnya si pahat ini, panjangnya segini atau panjangnya seperti ini, itu kita bisa mengatur dari tuas langkah ini. Caranya hampir sama seperti tuas yang ada di lengan mesin. Kita arahkan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka dia akan memperpanjang atau memperpendek panjang langkah dari pahat. Tuas-tuas untuk eretan. Jadi di sini ada eretan di meja mesin. Terdapat ragum itu bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Itu berdasarkan dari kontrol yang ada di tuas ini. Ya. Ini adalah tuas untuk mengatur posisi eretan menuju ke melintang atau atas bawah. Menuju ke arah kiri kanan, bergerak mendekati atau menjauhi tubuh kita, atau bergerak naik turun menuju ke atas maupun menuju ke bawah. Tinggal kita atur posisi dari tuas ini. Kemudian di sini ada tuas untuk mengatur otomatis pergerakan eretan. Kalau kita gerakan ke sana saat posisinya adalah melintang, maka dia akan menjauhi tubuh kita, pergerakan dari ragumnya. Tapi kalau posisinya di tengah seperti ini, berarti kita manual untuk menggerakkannya dengan cara menggunakan ini. Berarti kita menggerakkan posisi kanan kiri maupun atas bawah, kita menggunakan ini secara manual. Tapi dengan syarat ini posisinya di tengah. Kalau misalkan posisinya ke sini, berarti eretan itu akan bergerak mendekati tubuh kita seandainya dia posisinya adalah melintang. Atau mungkin atas bawah atau menuju bawah tok untuk posisi yang atas bawah. Jadi di eretan ini saya ulangi ada dua tuas untuk mengatur pergerakan eretan melintang atau atas bawah. Yang di sini adalah tuas untuk mengatur posisi pergerakan secara otomatis ke kiri, kanan maupun atas maupun bawah. Ini adalah tuas untuk mengatur pergerakan seandainya dia dilaksanakan secara manual. Selanjutnya adalah bagaimana untuk mengoperasikan mesin skraf ini. Untuk mengoperasikan mesin skraf ini, pertama kita hubungkan dia dengan listriknya PLN. Sudah masuk, terdengar bunyinya seperti itu. Kecepatannya kita anggap di posisi 46 langkah per menit. Kalau sudah masuk, kemudian kita on-kan tuas start ini. Kemudian untuk langkahnya eretan kita gunakan tuas ini sehingga nanti maka dia akan bergerak ke sana. Sampai dengan panjang, bergeraknya ke sini. Ya, bergeraknya ke sini sampai dengan panjang sayatan yang kita inginkan. Ya. Kita coba kita kembalikan. Kita ke sana. Dia akan bergerak ke arah sana.
sini kita melihat posisi pergerakan dari pahat ini adalah gerakannya dengan area ini. Ya. Sekarang saya mau mencoba dia biar nanti langkahnya ada di sekitar sini, sehingga mata pahat ini berhentinya tidak di ujung benda kerja. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengatur tuas ini yang menentukan posisi dari mata pahat. Kita off-kan dulu. Kita kendorkan. Dan kita posisikan mata pahat tadi menjauh dari meja kerja, meja mesin, ya. Harapan kita nanti gerakannya ujungnya tidak di sini. Setelah itu kita kencangkan, lalu kita on-kan lagi. Kita lihat seperti apa. Posisinya berbeda. Dia maju sekian senti dari posisi semula. Jadi fungsi dari tuas ini adalah untuk mengatur posisi mata pahat menjauhi atau mendekati badan mesin. Kita buktikan mengenai fungsi dari pengatur panjang langkah ini, ya. Sekarang kita lihat panjang langkahnya hanya sebatas ini, ya, hanya sebatas ini. Sekarang kita coba dengan kita mengatur posisi panjang langkah, tuas panjang langkah, nanti panjang langkahnya menjadi seperti apa. Kita off-kan dulu, ya, kita off-kan dulu, sama menggunakan kunci ini. Coba kita putar. Sekarang kita coba panjang, dia lebih panjang. Yang tadi hanya segini, sekarang jadi segini. Ya, saya ulangi, yang tadi awalnya segini, sekarang panjangnya jadi seperti ini. Jadi karena kita atur dengan menggunakan pengatur panjang langkah. Nah, sekarang kita buktikan mengenai tuas otomatis pergerakan eretan. Jadi kalau misalkan kita posisi seperti ini, maka si eretan itu atau benda kerja atau ragumnya dia akan bergerak ke sana menjauhi tubuh kita. Saat kita gerakkan dia ke tengah, maka dia menjadi manual, pergerakannya kita mengatur sendiri. Ini tidak bergerak, ini tidak bergerak. Beda dengan yang tadi. Saat dia bergerak ke sana, maka eretan akan menjauhi tubuh kita. Saat kita netralkan, artinya gerakannya manual. Saat kita bawa ke sana, nah, balikannya, dia akan mendekati tubuh kita. Jadi tuas ini fungsinya adalah untuk mengatur gerakan eretan secara otomatis. Saat dia posisinya eretan adalah eretan melintang, maka posisi seperti ini dia akan mengarahkan benda kerja mendekati tubuh kita. Seperti ini berarti dia netral atau manual, kita sendiri yang menggerakkan. Kalau kita bawa ke sini, berarti dia akan menjauhi tubuh kita. Ya, menjauhi kita. Kemudian seandainya sudah terpasang, anggap saja sudah level, kemudian kita atur posisi mata pahat sesuai dengan kedalaman pemahatan yang kita inginkan. Jadi kita coba. Katakanlah kedalaman yang kita inginkan sekian, ya. Kita atur mata pahat, posisinya sudah menyentuh permukaan. Jadi
Demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.